Sementara itu, pemirsa, sidang pledoi perkara dugaan korupsi kredit PT Prosintek Agro Lestari atau PT PAL kembali memanas di pengadilan. Tim penasihat hukum Bengawan Kamto menyoroti dugaan pembiaran pengoperasian aset sitaan PT PAL oleh PT MMJ selama 3,5 tahun dan mempertanyakan munculnya Super Semar Kejati atau surat persetujuan 11 Maret yang baru diterbitkan setelah polemik aset sitaan menjadi sorotan publik. Dalam persidangan pada Rabu sore 13 Mei 2026, penasihat hukum Bengawan Kamto meminta jaksa penuntut umum menunjukkan surat yang disebut sebagai balasan Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Bank BNI terkait persetujuan pengoperasian aset sitaan PT PAL agar tidak rusak. Namun tim kuasa hukum menyoroti fakta bahwa surat yang mereka istilahkan sebagai Super Semar Kejati atau surat persetujuan 11 Maret itu baru diterbitkan tertanggal 11 Maret 2026. Padahal, menurut mereka, aset berupa pabrik kelapa sawit PT PAL telah dikuasai dan dioperasikan PT MMJ selama sekitar 3,5 tahun. Kuasa hukum Bengawan Kamto, Fikri Riza, menilai kondisi itu menimbulkan tanda tanya besar dan dugaan adanya pembiaran dari pihak terkait. Bahkan menurutnya, Kejati diduga telah mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut sebelum surat diterbitkan. Surat itu keluar tanggal 11 Maret 2026, Super Semar itu, surat perintah 11 Maret dari Kejati Jambi. Yang kami pertanyakan, bagaimana pengelolaan PT PAL sebelumnya? Kemana larinya keuangan negara yang dihasilkan dari keuntungan pengelolaan di pabrik kelapa sawit itu? Lebih dari 3 tahun. Itu yang harus dilidik dan disidik oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Ya jangan hanya mengejar objek yang dikelola oleh PT PAL, karena ada indikasi di situ adalah kredit macet, bukan tidak pidana korupsi di situ. Kami yakin tidak ada tindak pidana korupsi, dan saya pun yakin saudara Bengawan Kamto ini dari kemarin, hari ini dan esok bukanlah pelaku tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, penasihat hukum juga meminta Bank BNI tidak lagi menunjuk PT MMJ untuk mengoperasikan aset PT PAL sebelum menyelesaikan tanggung jawab hukumnya. Dalam sidang itu, tim kuasa hukum turut menyoroti klaim JPU terkait adanya setoran keuntungan dari hasil operasional pabrik kepada negara. Menurut mereka, hingga kini jaksa belum mampu menunjukkan bukti setoran tersebut meski majelis hakim disebut sudah berulang kali memintanya dalam persidangan. Agustri, Jambi TV.